Oke, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi hari ini saya ditugaskan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Permasalahan yang saya angkat ini ada 5 jenis. Kemudian setiap jenis permasalahan ini nanti saya coba tanya dengan Bapak. Mungkin untuk pertama ini mungkin boleh Bapak perkenalkan diri Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Baik, saya Herculanus Aten. Dan sekarang saya mengajar di SMP 8 Mayataman. Saya mengampu mata pelajaran TGK. Sekarang usia saya 30 tahun. Oke Pak, terima kasih Pak atas perkenalannya. Saya langsung masuk ke pertanyaan Pak ya. Karena kelima masalah ini kebetulan sering terjadi dan paling sering saya temui di sekolah. Pertanyaan pertama ini terkait dengan guru sering mengajar dengan metode klasik yang monoton. Nah, menurut Bapak ini mengapa ya Pak? Guru itu sering mengajar dengan metode yang monoton? Ya, guru sering mengajar dengan metode itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, yang pertama, seorang guru yang memberikan pelajaran secara monoton seperti memberikan ceramah. Yang pertama. Ceramah Pak ya. Mungkin ada yang lain Pak? Yang kedua, guru kurang memanfaatkan media yang ada dalam menunjang kegiatan belajar. Nah, untuk media ini kalau boleh tahu Pak, seperti apa Pak ya pemanfaatannya itu ya? Media itu contohnya seperti apa? Kalau video kayak Iya. seperti video tentang madrasah, tapi kalau sudah ditampilkan di kelas, ya guru hanya memberikan gambar yang ada di buku tanpa menampilkan media yang ada. Oh iya Pak. Mungkin selain tadi dengan metode ceramah, kemudian kurang memanfaatkan media pembelajaran, mungkin masih ada Pak ya terkait dengan guru yang mengajar monoton ini Pak? Yang terakhir mungkin guru itu kurang percaya diri dalam gitu. belajar. Percaya diri Pak ya. Iya Pak. Baik, saya rasa sudah cukup untuk pertanyaan yang pertama Pak ya. Untuk permasalahan yang kedua ini tentang minat baca siswa Pak. Yang kita temui ini di sekolah kita ini sangat rendah. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat baca siswa itu rendah Pak? Minat baca siswa masih sangat rendah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi yang pertama dari lingkungan, yang kedua itu perkembangan teknologi, yang ketiga itu aktivitas yang keempat karena kurang memadai dan kurangnya motivasi. Terkait dengan sarana yang kurang memadai ini seperti apa Pak ya kira-kira ya tentang minat bacanya? Apakah bisa karena di sekolah itu belum ada perpustakaan ya? Nah, contohnya seperti itu. Karena siswa kalau mau membaca itu dia pertama-tama melihat gambarnya dulu. Oh gitu. Kalau gambarnya asik, ya mungkin siswa itu terpancing untuk membaca. Ya, tapi kalau gambarnya hanya itu ya, jadi siswa tidak terpancing untuk Membaca ya. Berarti ini juga pengaruh dengan dengan bahan bacaan atau keterbatasan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan siswa kali Pak ya? Iya. Iya Pak. Baik, untuk pertanyaan kedua saya masuk ke pertanyaan yang ketiga itu berkaitan dengan siswa itu belum mampu mengungkapkan gagasannya dengan baik pada keterampilan berbicara itu. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan siswa itu tidak terampil dalam berbicara Pak? Beberapa problematika yang dialami siswa dalam memperhatikan keterampilan berbicara, diantaranya pertama kesulitan memilih kata dan tata bahasa. Oh iya, tentang bahasa ini. Yang kedua rendahnya konsentrasi. Yang ketiga penggunaan campur kode serta terbatasnya kata dan rendahnya tingkat kreativitas. Nah, terkait dengan tata bahasa Pak ya, mungkin
apakah ada pengaruhnya keterampilan berbicara itu dengan dialek dialek daerah itu? Mungkin Bapak bisa pernah temui ya, di sekolah kita ada siswa yang saat berbicara seharusnya lingkungan formal, lingkungan resmi itu, tapi penggunaan bahasa daerah itu dipakai di lingkungan formal itu. Mungkin pernah ketemu Pak ya? Iya. Seperti apa Pak ya? Gitu. Pernah saya alami juga, ya terutama di dalam lingkungan sekolah. Oh iya. Ya biasanya siswa itu kan masih kemarin sekolah kita kan masih di Daerah pedalaman ya. Jadi siswa untuk berbahasa dengan baik itu sangat kurang. Iya Pak, betul. Jadi kalau kita bicara dengan bahasa Indonesia yang baik, Iya. siswa itu seolah dia ini tiba-tiba terucap dengan kata atau bahasa daerahnya. Oh seperti itu, jadi bercampur baur antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah Pak ya. Berarti ini kaitannya dengan kebahasaan Pak ya? Iya. Oke. Kemudian misalnya dalam keterampilan berbicara juga, kalau saya ini biasa temui pada saat diskusi, siswa itu kurang percaya diri gitu Pak saat presentasi atau menyampaikan hasil diskusinya. Itu betul Pak? Iya, betul sekali. Dalam hati siswa, dia mau menyampaikan gagasannya, tapi ya mungkin takut salah, mungkin takut dikalahkan temannya atau disalahkan oleh gurunya. Oh iya Pak. Itu dia, jadi kurang diri dengan diri. Oh iya Pak. Oke, ini sudah komplit Pak nomor 3. Jadi saya masuk ke permasalahan yang keempat Pak. Ini terkait tentang komunikasi antara guru dan orang tua siswa. Itu masih sangat rendah, masih sangat kurang dan terbatas itu Pak. Nah, yang mau saya tanyakan ini di nomor 4 ini, menurut Bapak, mengapa komunikasi antara guru dan orang tua siswa itu masih terbatas Pak? Ya, terbatasnya komunikasi guru dengan orang tua itu disebabkan oleh beberapa hal yang sering kita temukan. Yang pertama, ya, pemahaman dan kemampuan orang tua terhadap dukungan keberhasilan pembelajaran kurang. Iya. Itu karena disebabkan oleh latar belakang pendidikan orang tua. Oh iya, betul. Mungkin ada yang lain Pak? Ya, yang kedua itu karena ya kesibukan orang tua bekerja atau mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Jadi ini pertanyaan terakhir terkait permasalahan yang saya temui di sekolah, yaitu guru itu belum mampu untuk memanfaatkan secara natif dalam pembelajaran. Menurut Bapak ini mengoptimalkan pembelajaran TIK di dalam proses pembelajaran ya Pak? Yang pertama itu ada kendala, ya, kendala dalam pemanfaatan TIK ya, oleh guru. Iya Pak. Contohnya yang pertama itu tidak adanya akses. Akses di sini maksudnya akses apa Pak ya? Aksesnya adalah jaringan internet. Oh jaringan Karena internet ya. kita belajar di dalaman kan jauh. Jadi Oh iya Pak. tidak semua sekolah itu dapat jaringan internet. Berikutnya apa lagi Pak ya? Yang berikutnya itu tidak adanya sarana TK. Ya, terus Fokus ya. kedua laptop. Laptop itu ya. hanya beberapa saja, yaitu untuk Administrasi kali ya. administrasi. Iya. Yang ketiga itu guru tidak semua. Iya. Sebagian guru itu tidak memiliki pengetahuan tentang Iya, tidak semua ya. Oh itu, iya. hanya sebagian guru. Jadi Tidak itu semua. mempengaruhi juga Pak ya proses pembelajaran ya. Iya, mempengaruhi juga. Berarti bisa disimpulkan ini tadi pertama memang akses atau jaringan internet kita tidak ada di sekolah Pak ya. Nah, kedua tadi sarana TIK-nya kurang karena yang ada laptop itu hanya beberapa, bisa saya sebutkan pun hanya 5, itu pun dipakai untuk administrasi sekolah. Kemudian yang ketiga itu mungkin ada beberapa guru di sekolah itu belum bisa menggunakan TK atau gaptek lah, gaptek teknologi Pak ya. Oh iya. Baik Pak, saya kira cukup untuk wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga informasi yang saya peroleh ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pada hari ini saya ditugaskan untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Ya.
terkait permasalahan yang saya alami di sekolah, ada beberapa masalah yang sudah saya identifikasi, tepatnya ada 5. Sebelum saya mengajukan pertanyaan dengan Bapak, mungkin kiranya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu, tempat, dan ruang yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Yohanes Klasalian. Jabatan untuk sementara saat ini PLT, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Taman, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Usia 53 tahun, mengampu mata pelajaran IPS. Saya berasal dari Flores Timur, Larang-Tuban. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak atas perkenalan dirinya. Untuk sekarang saya langsung masuk ke pertanyaannya, Pak. Siap. Jadi terkait 5 masalah utama ini, pertanyaan pertama yang saya ajukan terkait mengapa guru itu sering mengajar dengan metode klasik yang monoton, Pak ya. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan guru itu sering mengajar dengan metode klasik yang monoton, Pak? Ya, kalau menurut saya yang kita praktek itu dalam keseharian kita, Ya, Pak. mengapa guru itu masih monoton? Karena pertama, guru itu kurang percaya diri terhadap materi percaya yang diri, Pak, ya. disampaikan. Iya. Monoton, tidak percaya diri, terus kurang menguasai manajemen kelas. Iya, atau mengelola kelas, Pak ya. Mengelola kelas. Atau mungkin cenderung guru itu menggunakan metode ceramah, Pak ya. Kebanyakan metode yang dipakai oleh guru itu metode ceramah yang memang ada juga sifat positif dan negatif dari ceramah. Iya. Yang pertama, positif itu terjadi interaktif dialog antara guru dengan siswa. Tapi kalau negatif itu menimbulkan kebosanan Oh iya. dari Kebosanan itu, Pak. guru dan murid. Itu tidak menurut saya, Pak. Oh iya, Pak. Nah, baik terkait dengan permasalahan yang pertama ini mungkin saya kira sudah cukup, Pak. Nah, kita masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu tentang minat baca siswa ini masih rendah. Jadi pertanyaannya, menurut Bapak, mengapa guru ini sering melihat bahwa minat baca siswa itu masih rendah itu? Menurut pantauan kita di lapangan real, bahwa penyebab utama dari kurang bacanya minat baca siswa itu menurut saya itu dari lingkungan, baik itu lingkungan eksternalnya maupun lingkungan internal, yang kemana dua-duanya dipadukan akan membentuk satu sikap yang namanya kurang minat. Untuk menangkap minat baca itu akan berkurang. Yang kedua, mungkin kurang motivasi dalam rangka untuk membaca, Pak ya. Ya, membaca. Iya. Artinya tergerak dalam diri dia itu untuk membaca itu kurang. Dia lebih banyak mungkin bermain dengan kawan-kawan pada saat istirahat istirahat. misalnya. Iya. Jadi itu menurut saya, Pak, yang bisa saya berikan gambaran secara deskriptif pada hari ini. Iya, terkait minat baca juga, Pak. Di sekolah apakah sudah ada perpustakaan? Untuk sementara kita di sekolah ini belum punya perpustakaan, berarti kita masih setting ruang tertentu untuk dijadikan penyimpanan buku. Oh iya. Berarti kalau perpustakaan tidak ada, tentu buku-buku pun tidak memadai, Pak ya. Iya, Pak, benar, Pak. Iya. Baik, untuk pertanyaan kedua saya rasa sudah cukup. Kita masuk yang ketiga, berkaitan dengan siswa belum mampu mengungkapkan gagasannya dengan baik, khususnya pada keterampilan berbicara. Pertanyaannya, menurut Bapak, mengapa siswa di sekolah ini belum mampu mengungkapkan gagasannya dengan baik pada keterampilan berbicara, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas? Menurut saya, Pak, hemat saya yang selama ini berkecimpung di dunia pendidikan, bahwa munculnya masalah pada keterampilan berbicara siswa itu yang pertama karena
penggunaan bahasanya tidak tepat. Iya, tidak tepat. Seperti apa Pak ya? Sepertinya penggunaan bahasa daerah itu masih campur aduk dalam Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Dalam proses pembelajaran pun kadang-kadang dalam kelas siswa masih menggunakan bahasa daerah, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan yang Baik. baik sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Itu Pak ya. Ya. Mungkin ada lain Pak ya? Kiranya terkait dengan faktor-faktor apa saja yang menjadi minat yang mengurangi minat baca siswa ini? Faktor itu menurut saya itu dua Pak. Iya. Faktor internal itu faktor yang merasa dari diri sendiri, dari siswa itu sendiri. Yang pertama kurang percaya diri, minat baca berkurang, kecerdasan akan pembicaraan tersebut, dan ada juga mungkin budaya lah. Budaya ya. Iya. Yang kedua faktor eksternal. Ya, faktor eksternal itu meliputi atau melibatkan lingkungan pembicaraan dan penggunaan bahasa atau kaidah bahasa tadi. Itu sebenarnya kaidah itu harus kita gunakan sesuai dengan EYD, tapi di lingkungan tempat sekolah kita banyak siswa masih menggunakan bahasa ibunya alias bahasa daerah. Maka Iya. terjadinya miskomunikasi. Kalau andai kata kita menggunakan bahasa Indonesia, gurunya bahasa Indonesia, siswanya kadang-kadang menjawab gurunya dalam bahasa Daerah. atau bahasa ibunya. Iya. Itu menurut saya Pak. Ya, jadi simpulannya itu bahwa keterampilan bicara ini sangat relevan sekali ya Pak ya. Digunakan di dalam proses pembelajaran. Tentunya siswa harus memahami kaidah kebahasaan itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya terkait nomor 3. Saya lanjut ke nomor 4 Pak ya, terkait komunikasi antara guru dan orang tua siswa Pak. Pertanyaannya menurut Bapak, mengapa komunikasi antara guru dan orang tua siswa ini masih sangat kurang dan terbatas Pak? Misalnya pada saat penyampaian hasil pembelajaran itu susah dipraktikkan. Yang menurut kita hemat kita itu ada dua faktor Pak menghambat. Yang pertama faktor dari orang tua, di mana orang sulit mencari orang tua dan rumah jauh Ya dengan geografis yang luar biasa, Iya. medan yang luar biasa, jangkauan ke sana, jarak tempuh pun tidak bisa kita kejar dalam waktu 2-3 jam. Iya. Itu Itu yang Itu pertama yang Pak ya. pertama. Yang kedua, orang tua tidak perhatian pada siswanya. Mungkin begini, begitu anaknya pulang dari sekolah itu orang tua itu harus bijak, tanya ada tidak PR hari ini. Iya Pak. Terus apa belajarmu hari ini, materi apa belajarmu. Kadang-kadang orang tua kita ini disibukkan dengan Pekerjaannya pekerjaan, maka lupa dengan kebutuhan anaknya itu belajar tadi. Iya Pak. Itu yang kedua. Ketiga, kesibukan orang tua. Kesibukan orang tua ini memang berkaitan dengan apa tuh Pekerjaan tadi ya. pekerjaan. Ya, pekerjaan kita di sini rata-rata bertani semua Pak, orang Iya, tua di betul. sini. Iya. Mungkin turunnya terlalu pagi, pulang terlalu Pagi malam. perginya, bahasa Indonesianya pergi bangun pagi, pergi pulangnya sampai kadang jam 4. Iya. Nah, bagaimana sekolah bisa memfasilitasi ataupun mendekatkan diri kepada orang tua dalam mengatasi kesulitan siswa dalam belajar. Iya, betul. Iya. Yang berikut, kemampuan orang tua baik faktor ekonomi dan orang tua yang over komunikasi dan guru. Sebenarnya guru ini kan ditiru dan digugu, dia paling galak terdepan. Iya. Cuman karena medan geografis tadi itulah sehingga terjadi gap antara Guru dan guru orang dan tua. orang tua. Bukan berarti Oh, iya. guru itu menutup diri, bukan berarti orang tua itu menutup diri terhadap komunikasi kedua belah pihak. Cuman karena adanya medan geografis kita Geografis, di Kalimantan iya, yang kendalanya. biasa, Pak. Iya, kendalanya jarak Jarak. geografis antara sekolah dengan tempat tinggal orang tua. Iya Pak, benar Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawaban yang Iya, nomor Pak. 4 ini. Ini pertanyaan terakhir terkait permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Pertanyaannya itu seputaran tentang pemanfaatan ICT TIPEX ini, pemanfaatan media teknologi Pak dalam pembelajaran. Nah, menurut Bapak
mengapa guru belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, Pak? Yang pertama tidak adanya akses Pak, menurut saya Pak, akses internet. Akses internet ya. Ya, jarak tempuh antara sekolah dengan desa ini, antara sekolah dengan kota kecamatan ataupun kota Jauh, kabupaten sangat jauh, nggak bisa ditempuh dengan 2-3 jam. Iya, iya. Harus berhari-hari baru kita cari sinyal di dalam kota. Gitu ya. Yang kedua, menurut saya Pak penting juga yaitu tidak adanya sarana TIK. Iya. Walaupun ada ya, andai kata ada Hanya beberapa saja ya, kemampuan dari sekolah juga Pak. Iya. Kemampuan biaya operasional kita misalnya, Iya. andai kata diambil dari situ ya, Belum mampu untuk mendatangkan semua TIK yang akan digunakan dalam pembelajaran kepada guru-guru. Iya. Itu Pak menurut saya yang sempat saya sampaikan pada sore hari ini. Baik Pak. Terima kasih Pak atas beberapa jawabannya, dan ini sangat membantu sekali. Jadi semoga apapun informasi yang saya peroleh pada hari ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Iya. Terima kasih Pak. Oke, selamat malam Pak Firman. Apa kabarnya? Baik, terima kasih Pak Henry. Ada yang bisa dibantu? Iya, maaf mengganggu waktunya Pak. Bisa. Iya. Ini terkait proses eksplorasi penyebab masalah. Kebetulan saya sudah mengidentifikasi itu ada 5 masalah utama yang saya temukan di sekolah saya, Pak. Nah, Ya, oleh sebab itu terkait dengan informasi yang harus saya peroleh dari berbagai narasumber, saya memilih Bapak itu sebagai salah satu pakar pendidikan yang sekiranya dapat memberikan informasi terkait permasalahan saya, Pak. Baik. Jadi untuk memulai kegiatan kita, mungkin saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu, Pak. oh, baik. Terima kasih Pak Henry. Ya. Jadi nama saya Muhammad Firman SPD, Sarjana Pendidikan, usia 35 tahun, jabatan saya adalah Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia wilayah 2 yang Kecamatan Sekadawulu, Kecamatan Angatama dan Angkau. Kemudian jabatan di instansi di sekolah sebagai wakapuru. Ada sekolah saya di SMP 35 Angatama. Kemudian jabatan di MGP itu semenjak 2022 sampai terakhir nanti di 2025. Nah, itu sekian Pak Henry. Iya Pak, baik Pak, terima kasih atas perkenalannya. Saya langsung masuk ke pertanyaan inti Pak ya. Ya, siap. Baik, untuk pertanyaan pertama terkait permasalahan yang sudah saya pilih. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan guru itu sering mengajar dengan monoton, Pak? Baik, yang pertama memang banyak penyebab beragam diri kita bertahankan dengan beberapa poin saja. Tentu pertama ketidaksiapan dari guru itu ya, kemudian bahan ajarnya, kemudian tidak mampu untuk memanfaatkan media sehingga pembelajarannya cenderung monoton. Kemudian ya yang terakhir karena kurang percaya diri karena memang rancangan program pembelajaran itu tidak disiapkan. Itu yang sering terjadi kalau di komunitas MGP, itu yang sering terjadi, yang mudah-mudahan bisa kita atasi lah bertahap. Tapi beberapa faktor itulah yang sering muncul kendala-kendala itu di sekolah. Seperti itu Pak Henry. Iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup mewakili dari permasalahan yang saya perlu tanyain. Gitu. Kemudian saya masuk ke pertanyaan yang kedua Pak. Menurut Bapak, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan minat baca siswa itu rendah Pak? Minat baca, ya. Baik, jadi memang itu menjadi problem ya, menjadi masalah utama di sekolah karena memang sekolah tidak mampu menyediakan
sarana prasarana itu memang tidak memadai untuk anak-anak itu bisa berinteraksi itu, sehingga lingkungan kemudian pemahaman terhadap teknologi juga itu membuat beberapa faktor kurangnya minat baca siswa. Di sini memang seharusnya sekolah itu mengkondisikan sekolahnya, membuat sekolah itu bagaimana dengan keadaan yang ada itu mampu membuat lingkungan yang literat. Itu seharusnya seperti itu, sehingga ya itu yang menjadi kendala-kendala kita saat ini. Ya. Iya, terima kasih Pak jawabannya. Berikutnya pertanyaan ketiga Pak, ini terkait tentang ketidakmampuan siswa dalam mengungkapkan gagasannya pada keterampilan berbicara Pak. Jadi pertanyaannya menurut Bapak ini, mengapa siswa itu belum mampu mengungkapkan gagasannya Pak dengan baik pada saat berbicara, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas Pak? Ya, kalau kasusnya berbicara memang faktor utama itu adalah karena penggunaan bahasa itu Oh iya. atau bahasa daerahnya ya. Jadi memang lingkungan kita ini membiasakan siswa kita memang sering menggunakan bahasa daerah, padahal pemerintah sudah menganjurkan kalau di lingkungan sekolah itu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Nah, sehingga ketidakpercayaan diri itu ada yang terjadi pada anak itu, tidak ada percaya diri, lingkungannya yang memang tidak memadai. Nah, sehingga ketika dia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu ada proses alih kode atau campur kode itu yang terkadang membuat anak itu ya kemudian membuat anak itu tidak percaya diri, sehingga kita sebagai guru ini menyarankan dan mengimbau kepada anak-anak sebaiknya memang harus membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia itu di lingkungan sekolah. Jadi itu memang faktor utama yang memang dibahas saya tadi itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak, mewakili sekali jawabannya terhadap permasalahan yang saya angkat. Ya. Jadi berikutnya pertanyaan yang keempat Pak, ini terkait kurangnya atau terbatasnya komunikasi antara guru dengan orang tua siswa Pak. Jadi menurut Bapak ini penyebab utama terjadinya permasalahan kurangnya komunikasi guru dengan orang tua siswa itu apa Pak? Ya, kalau hubungan antara orang tua dan siswa, orang tua kemudian dengan guru itu pertama memang komunikasi ya, komunikasi yang memang tidak terlalu menyambung lah. Tapi yang paling penting adalah memang pekerjaan orang tua itu sendiri. Kan kita bisa melihat kalau kesibukan orang tua ini memang sangat mempengaruhi, sehingga dia abai, dia lalai terhadap perkembangan anaknya di sekolah. Kemudian sumber daya SDM orang tua juga akan berpengaruh ya. Orang tua yang memiliki intelektualitas, memiliki jenjang pendidikan, misalnya latar belakang pendidikannya yang baik itu dia akan lebih proaktif. Tapi orang tua yang memang dari latar belakang pendidikan yang kurang itu mungkin akan terlihat abai di situ. Kemudian memang di faktor gurunya juga terkadang memang harus mensosialisasikan diri di tengah-tengah masyarakat. Jadi guru ini biasanya cenderungnya hanya fokus mengajar, mendidik, habis itu setelah selesai pulang lagi, apalagi guru yang memang tidak berada di tempat lokasi dia mengajar tadi atau bekerja tadi. Jadi memang inilah faktor renyahnya hubungan antara guru dan orang tua itu. Jadi seperti itu Pak Hendri. Baik Pak, terima kasih Pak, pemaparan sangat jelas dan sangat berguna untuk saya. Kemudian pertanyaan terakhir Pak ya, terkait dengan permasalahan saya ini. Ini menurut Bapak, mengapa guru itu belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan media ICT TIPEX atau pemanfaatan TIK dalam proses pembelajarannya? Baik, jadi kalau kita berbicara mengenai ICT, kita berbicara mengenai TIK, ya memang faktor pertama itu adalah aksesnya tadi. Akses terhadap internet ya, kemudian jaringan itu memang menjadi faktor kendala utama, karena memang tidak semua daerah itu memiliki akses untuk internet itu. Nah, kemudian juga bagi sekolah-sekolah yang terutama di 3 kecamatan ini ya, bagi sekolah-sekolah yang memang memiliki jaringan itu ada kendala lagi, yaitu guru yang memang kurang memahami IT, guru yang tidak paham TIK,
sangat menjawab sekali permasalahan yang saya angkat. Saya kira cukup demikian Pak ya terkait wawancara kita pada hari ini. Semoga informasi yang Bapak berikan ini dapat berguna untuk saya, selebihnya berguna untuk kita semua Pak. Oh, siap. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak atas informasinya, sudah berbagi. Selamat malam, Ya, sama-sama. tetap sehat Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak.